Tiga hal ini yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pelayan Tuhan yang masih muda. Ayahnya seorang Yunani. Dari kecil dia dididik dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara jangan pernah khawatir. Ketika engkau mendidik anak-anakmu, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan. Percaya, ketika dia dewasa, dia tidak akan goyah. Karena sejatinya warisan anak-anak Tuhan itu adalah keteladanan hidup orang tuanya. Jika hidup saudara, iman saudara teguh, saudara mengajarkan nilai-nilai kepada anakmu, firman Tuhan itu berkuasa, Injil itu mampu mengubahkan situasi, keadaan apapun. Setiap nasihat perkataan firman Tuhan yang keluar, kalau saudara berkata dengan iman, percaya itu akan terjadi. Didik anak saudara. Perkatakanlah firman Tuhan, nak kamu itu ditenun oleh Tuhan. Sejak di dalam kandungan, Allah telah membentuk hidup. Kejadianmu, masa depanmu sungguh indah. Saudara tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu. Amsal 10 ayatnya 22. Amsal pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Banyak anak-anak Tuhan ketika bekerja berada pada satu otoritas, berpikir bahwa yang menggaji saya adalah bos saya. Betul enggak? Saya bekerja di sebuah instansi, saya bekerja ikut orang, saya ikut bos. Tapi saya mau katakan kepada saudara, berkat Tuhan itu di luar apa yang dikasih sama bosmu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya apa? Saudara bekerja dari pagi, siang, sore sampai malam. Namanya berkat itu dari Tuhan, bukan usaha saudara. Sekali lagi, bukan usaha saudara. Setuju? Setuju? Bukan usaha saudara. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kenapa dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya? Karena tidak ada usaha kita, nothing. Susah payah tidak akan menambahinya. Bukan soal saudara bekerja keras. Memang benar firman Tuhan katakan kita harus bekerja keras. Yes. Tetapi berbicara berkat itu anugerah dari Tuhan. Dan saudara tidak pernah. Timotius pada saat itu sebuah realita dia dibanding-bandingkan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kamu masih muda, kamu masih belum ada pengalaman. Tetapi betapa Timotius seorang pelayan Tuhan yang masih muda tidak meresponi setiap perkataan apapun, serangan perkataan apapun yang menghancurkan dia, tetapi dia ubahkan setiap perkataan itu menjadi satu kekuatan untuk memacu dia menjadi lebih baik. Jadikanlah perkataan yang menyerang saudara, bahkan mungkin mau menghancurkan saudara, menjadi pecutan untuk saudara menjadi lebih baik. Haleluya. Jadi lebih baik. Justru dari perkataan yang nihil itu, yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, saudara bisa buktikan dan Tuhan buktikan ketika engkau takut akan Tuhan. Mungkin engkau di kantor, engkau difitnah, engkau dikatain. Saudara gak usah perlu khawatir. Amin. Saudara gak usah perlu takut. Nah Timotius dia mengalami satu tekanan. Sehingga sebagai seorang mentor Paulus mencoba memberikan satu dorongan. Pemimpin yang baik itu dia akan memberikan support. Dia akan terus memberikan dorongan. Ayo. Bukan hanya sekedar mengkritik tetapi lebih kepada memberikan solusi. Ada orang yang hanya sekedar mengkritik ini tapi gak memberikan solusinya apa. Kita hanya sekedar mencela dan mencerah tanpa kita memberikan satu solusi. Nah Paulus dia memberikan solusi. Hei Timotius, di dalam dirimu
Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu bangkitkan. Apa itu ketertiban? Kejernihan di dalam berpikir. Melihat segala sesuatunya itu real. Realita. Terukur. Bisa saya katakan seperti itu. Terukur. Oh, kinerjanya orang ini terukur. Track recordnya itu di kantor jelas. Saudara yang kerja di kantor pasti tahu lah. Terukur itu gimana? Oh, bisa mencapai target. Bekerjanya itu baik. Itu tertib, saudara. Saudara masuk kantor saja ada cek lognya, betul nggak? Cek, kalau nggak masuk, tolong absen no sih. Biasanya orang kalau nggak masuk kerja. Lihatnya dari mana? Ya dari situ juga. Itu merupakan sesuatu yang bisa dilihat. Nah, saudara sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah di hari-hari ini ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita? Kita bangkitkan. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada, saudara. Ada, tetapi saudara tidak bangkitkan. Tertidur. Anak Tuhan ini meminta supaya bantu doa, Om. Kami sedang melobi penjualan tanah yang ada di Malang. Bosnya Rinai, ya pengadaan logistik, mereka mau bangun gudang untuk gudang logistik lah. Terus sebagai hamba Tuhan kami cuma bilang begini, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan pasti buka jalan. Mulai dari akhir November 2019 kemarin. Waduh, saudara, itu jatuh bangun, saudara. Pengurusannya, tanah, ngukur. Waduh, gak cocok, gak boleh. Menurut peraturan undang-undang, tetap berdoa, percaya. Sampai di titik terakhir, seolah-olah sudah tidak ada harapan. Dan memang keluarga ini menangis. Kami sebagai hamba Tuhan memberikan keyakinan, percaya. Kalau itu dari Tuhan, kalau itu memang berkat dari Tuhan, Tuhan pasti ratakan jalan. Benar, saudara. Betul. Dan anak Tuhan ini menepati nasarnya. Hari Rabu nanti, samping ini kanopi untuk sepeda motor dipasang dan dipasang paving, saudara. Dia kasih berkat. Saya mau beri untuk gereja. Tante, saya hitung-hitung total. Makanya beberapa bulan lalu saya ngomong sama Mas Ari. Waduh, mahal juga ya kalau pakai gelombang apa itu. Yang putih itu apa itu. Tanya-tanya mau cari yang murah. Oh, bisa budgetnya dipilih. Anak Tuhan ini meskipun dia belum dapat jawaban. Yang bagus untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan kasih yang terbaik, Om. Sudah ambil yang terbaik. Besinya jangan yang tipis, mudah berkarat, yang tebal aja. Total itu bisa sampai 45 juta. Cari ongkos tukang, aduh. Jemaat yang tanggung. Ujung-ujungnya sudah. Nanti biar jemaat Tuhan tetap melanjutkan proyeknya, Om. Gereja mau ada proyek apa lagi, tetap. Terserah, kita mau planning apa lagi. Tapi yang jelas, proyek yang pertama ini sudah jadi. Saya, dalam hati saya begini. Pendeta itu bondone me abab dengkul. Berkat di tengah pandemi yang tidak pernah terpikir Tuhan kasih. Saat ATM sudah nol. Ya memang kau nak nilai nih, Pak, mencepret-cepret. Saldo Anda tidak mencukupi. Saldo Anda tidak mencukupi. Tapi Tuhan isi juga. Isinya berapa? Mau tahu aja, mau tahu banget. Saya menyaksikan ini, saya menangis, saudara, sama Ibu Gembala. Benar, saudara. Apa yang kami tabur, apa yang saudara tabur, apa yang engkau kerjakan untuk Tuhan,
proyek Tuhan, agenda Tuhan. Kalau saudara mengutamakan agenda Tuhan, Tuhan isi rekening. Setuju, katakan amin. Tapi berusaha, Tuhan, ayat ini benar, berkat Tuhanlah yang menjadikan. Kami kontrak di Pakal tidak sia-sia, 1 tahun 12 juta. Untuk jiwa-jiwa proyek Tuhan. Tuhan kembalikan. Apa yang kami terima dari saudara, perpuluhan yang saudara kembali, dikelola untuk berjalannya pekerjaan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apa yang kami terima, kami pakai untuk agenda Tuhan, bukan untuk agenda kami. Saudara punya cita-cita enggak? Saudara ingin ini, cuman hanya sampai sebatas halu. Tahu halu? Istilah baru sekarang apa? Halusinasi. Bayang, kayak lagunya Poppy. Andai ku jadi orang kaya, hanya berhalu. Padahal berkat Tuhanlah yang bukan susah payah saudara. Sudahlah, saudara lakukan saja. Elia ketika berkata kepada perempuan, wanita yang hanya tinggal tepung segenggam dan minyak dibuli-buli, jangan dikira perkataannya pendeta itu mandi, saudara. Tapi bukan jimat, tapi perkataan firman. Elia terima dari Allah, sampaikan kepada wanita itu. Kami pun sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini kepada saudara. Ketika saudara mentaati apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya saudara terima. Amin. Amin, saudara. Jadi bukan perkataan kami. Jangan dikira, wah pendeta Victor itu kerjaannya mek ngomong toh. Ibu gembala itu kerjaannya cuma bikin renungan. Karena kerjaan liane ta. Kita ini sudah bekerja dari pagi, siang, sore sambil memeras keringat, kepala di bawah, kaki di atas. Itu tidak menambah porsi berkat saudara. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Saudara lakukan saja bagian saudara. Taati saja firman Tuhan. Ujuk-ujuk Tuhan bisa kirim. Kok iso ya berkata kondi. Lakukan saja saudara firman Tuhan. Saya sampai dalam hati yang menangis, Tuhan. Keluarga ini begitu mau untuk digembalakan. Mau untuk diarahkan. Menjadi kerinduan saya juga bagi jemaat Tuhan GBI. Saudara melihat, mendengar, mengikuti apa yang diarahkan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi seringkali salah dalam menerjemah. Saudara yang mengikuti keinginan saudara sendiri. Keputusan yang saudara buat sendiri. Lalu ketika menjumpai kendala, kesulitan. Dan mungkin gembala gak memperhatikan saudara. Lalu saudara mulai membangun satu narasi negatif. Kok gembala gak doakan saya? Kok gembala gak perhatikan saya? Saya sudah terpuruk kok gak dibesuk? Padahal hidup kita loh, evaluasi. Hamba Tuhan, manusia itu terbatas. Tapi Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang memelihara saudara? Yakin. Bukan deposito. Bukan deposito.
Yang memelihara saudara, Tuhan. Burung-burung di udara siapa yang? Engkau lebih daripada bunga bakung di taman. Engkau lebih daripada burung-burung di udara. Tetapi kenapa engkau masih tetap khawatir, masih tetap takut? Bagaimana masa depan anak-anak saya, Om? Bagaimana nanti jodohnya? Lakukan saja firman Tuhan. Tuhan yang akan meluruskan, Tuhan yang akan menyempurnakan hidup saudara.